sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Jadi kami heran teman-teman, ya ini orang muslim apa bukan? Ya saya bertanya, kok bisa-bisanya menganalogikan suara azan dengan lolongan anjing? Saya bertanya tentang keimanan Anda, ya jauh di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Apa Anda ridho? Apa Anda rela? Ya, apa Anda nggak sedih begitu ya ketika suara azan dianalogikan dengan lolongan anjing? Dan yang terbaru lagi nih teman-teman ya, ini ada sebuah video yang menunjukkan bahwa ini lagi-lagi ya bapak ini menganggap bahwa suara azan ini mengganggu teman-teman. Itu kemudian diperintahkan untuk tidak dikumandangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketika saya bertamu ke rumah Anda, apakah elok saya request sebuah minuman tertentu dan Anda harus wajib sedia untuk di situ? Ya apakah elok sikap saya seperti ini? Ya pasti enggak kan? Ya wajar, karena saya tamu, posisi saya tamu, dan yang namanya saya tamu ya saya mesti harus sadar diri, hormati pemilik rumah. Kalau diizinin masuk ya masuk, dan kalau sudah masuk, apapun yang disediakan sama tuan rumah ya terima itu. Ya nggak usah request macam-macam, ataupun minta yang aneh-aneh. Ya tetapi di sini kita bukan sedang berbicara tentang rumah atau tamu-tamuan ya, enggak. Tetapi di sini saya cukup heran dengan bapak yang satu ini. Sebuah disclaimer penting ya, bahwa ketika saya mengkritik seseorang, bukan berarti kita ini menghina atau membencinya ya, tidak. Yang saya kritik itu adalah kebijakannya yang ia terapkan di publik. Dan tentu dalam hal ini menyampaikan sebuah opini atau aspirasi berdasarkan analisa. Hal ini dilindungi oleh undang-undang negara kita. Ya ini dalam kacamata negara. Baik ya, kita kembali ke topik. Ya saya pribadi cukup heran ya dengan beliau ini ya. Beliau sedang menjadi pembahasan yang hangat. Karena lagi-lagi dan lagi nih ya. Orang ini menganggap bahwasanya suara azan ini mengganggu orang non-muslim. Wah. Ya bro, ente keganggu gak sama suara masjid di sebelah? Tidak kok bro. Ah, itu. Teman saya yang non-muslim merasa gak keganggu tuh sama suara azan. Ya kan? Dulu pernah ya teman-teman, mungkin diantara kalian masih ada yang masih ingat ya, bahwa bapak ini pernah menganalogikan antara suara azan dengan lolongan anjing. Ya, stop. Yang sehari 5 kali menggonggong ya. Jadi kalau ibarat kita hidup di komplek ya, di sekitarnya orang kafir, kemudian ada gonggongan anjing mereka yang sehari 5 kali menggonggong, ya tuh rasanya gimana ya. Jadi kami heran teman-teman, ya ini orang muslim apa bukan? Ya saya bertanya, kok bisa-bisanya menganalogikan suara azan dengan lolongan anjing? Ini gimana coba? Ini analogi yang benar-benar, ya Allah, udah nggak bisa saya berkata-kata lagi ya. Harus seperti apa yang harus saya katakan, mengekspresikan bentuk kekesalan saya, ya, bentuk tidak terima saya tentang analogi antara suara azan dengan lolongan anjing. Ya Allah, ini parah sekali teman-teman. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan perasaan saya ini dengan analogi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Coba kita simak lagi videonya teman-teman. Ya ini untuk mengingat ya sekaligus untuk mengetahui jejak rekam dari beliau ini. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, itu rasanya gimana katanya teman-teman. Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Ya. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Di sini parahnya teman-teman ya. Di sini saya tidak setujunya. Ya wajar dong. Ya kita memiliki hak untuk merasa tidak setuju terhadap pernyataan seseorang. Ya. Menganalogikan azan dengan suara lolongan anjing. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman, gimana menurut kalian? Ya, saya bertanya tentang keimanan Anda, ya, jauh di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Apa Anda ridho? Apa Anda rela? Ya, apa Anda nggak sedih begitu ya ketika suara azan dianalogikan dengan lolongan anjing? Ya, saya bertanya teman-teman. Ya, astagfirullah. Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Masalah mengatur penggunaan pengeras suara itu memang baik teman-teman. Ya, jangan sampai pengeras suara itu di masjid ya, di mushola itu digunakan tidak sebagaimana mestinya. Ya, akan tetapi kalau azan itu memang sudah diperuntukkan masang toa itu untuk azan.
Ya, kalau untuk sekedar pengajian ibu-ibu majelis taklim misalkan atau ceramah taklim umumnya, itu memang baiknya ya nggak harus pakai toa luar karena yang butuh taklim itu yang datang di masjid itu. Yang nggak datang berarti yang nggak butuh taklim. Kan gitu analoginya, logikanya. Kalau butuh ya dia akan nyamperin sendiri tuh datang ke masjid. Kalau nggak butuh ilmu agama ya nggak datang dia. Berbeda dengan azan. Kalau azan itu memang panggilan untuk sholat, ya jelas memang syaratnya seperti itu. Kalau sudah waktu sholat, ya maka hendaknya ada orang yang azan di masjid itu. Terlepas orang mau datang untuk sholat atau tidak, ya itu urusan mereka. Yang jelas azan itu ya memang untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat. Dan yang namanya memanggil, kaum muslimin itu harus dengar itu ya, harus mendengar. Ya, setelah itu terserah mereka mau datang untuk sholat atau tidak, terserah ya. Toh mereka semua sudah dewasa, sudah paham dan sadar. Mereka itu sudah balik ya, sudah berlaku kewajiban syariat di dalamnya. Dan sudah paham juga kalau misalkan meninggalkan kewajiban seorang muslim tersebut, apa konsekuensinya kelak dari Allah. Ya, jadi poinnya adalah bahwa azan itu memang syariatnya ya seperti itu, 5 waktu. Ya 5 waktu. Dan padahal ya orang ini ketika menghimbau penggunaan toa misalkan, ya supaya digunakan sebagaimana mestinya. Mengatur supaya penggunaan toa ini bisa bijak lah. Sebenarnya yang banyak menggunakan toa dengan tidak bijak ya oknum dari jamaahnya juga. Ya, oknum dari ormasnya juga. Ya, coba teman-teman. Kalau di masjid-masjid orang-orang yang disebut salafi itu, yang disebut dengan wahabi, ya, nggak ada yang mereka ini menggunakan toa dengan tidak bijak, dengan asal-asalan. Asal mereka mau pakai toa ya pakai toa, ya. Tapi coba kalau kita lihat dari jamaah di mayoritas itu teman-teman, oknum-oknum mereka. Ada dari oknum mereka yang kita dapati justru kurang bijak dalam menggunakan toa tersebut. Baca Quran pakai toa, sholawatan pakai toa, ya zikir setelah sholat pakai toa luar, acara maulidan pakai toa luar. Padahal sudah lewat jam 9 malam. Tetap aja suaranya dikeluarkan lewat toa luar. Ya. Belum lagi kalau dari akhir-akhir menjelang selesai tuh acara maulid. Kita rame-rame rebutan telur. Rebutan besek. Ya untuk dibawa pulang. Ya coba gimana riuhnya itu suara. Dan suaranya itu disalurkan ke toa. Di malam hari di waktu istirahat. Ya. Saya tahu orang saya juga dulu ikut acara maulidan. Ya. Dulu. Itu dulu. Artinya ya kalau Anda mau maulidan ya silahkan itu hak Anda. Cuman baiknya kan suaranya nggak juga sampai dikeluarkan keluar lewat toa. Kan bisa di dalam masjid saja. Jadi kembali yang tadi ya soal mengatur suara toa supaya lebih bijak digunakan. Ya sebenarnya hal itu udah bagus. Tetapi kalau sampai menganalogikan azan dengan suara gonggongan anjing, ya Allah. Ini saya rasa sangat-sangat tidak tepat. Ya, sangat-sangat parah analogi seperti ini teman-teman. Kok bisa-bisanya ya, kok bisa tega-teganya begitu sampai hati suara azan dianalogikan dengan gonggongan anjing gitu. Ini gimana ini? Ini kan analogi yang ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tahan. Kalau sekedar mengatur penggunaan toa sih ya nggak ada masalah ya. Tapi baiknya dengan bahasa-bahasa yang bagus lah. Alunan azan itu mulia, suci, di dalamnya terdapat kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah. Dan parah sih ini ya kalau sampai ada juga oknum-oknum mereka yang tetap ngebela ya khusus di masalah ini. Ataupun kaum muslimin yang lain yang gak risih, sedih, apalagi justru sampai mendukung pernyataan analogi seperti ini. Ya asli parah sih. Dan yang terbaru lagi nih teman-teman ya, ini ada sebuah video yang menunjukkan bahwa ini lagi-lagi ya bapak ini menganggap bahwa suara azan ini mengganggu teman-teman. Ya, bahkan ini lebih parah lagi menurut saya ya, lebih parah lagi. Sekarang bapak ini menganggap suara azan itu mengganggu ibadahnya orang kafir. Ya, non-muslim. Ya, misa. Sehingga azan itu yang tadinya dikumandangkan di media televisi, itu kemudian diperintahkan untuk tidak dikumandangkan. Demi untuk berjalannya live atau siaran langsung ibadahnya orang kafir. Ya ini kan apa coba namanya teman-teman. Ya dan ini banyak sekali beritanya beredar ya. Ini salah satunya ada video yang kami dapatkan dari media ya. Ini teman-teman ya. Azan bikin ganggu. Kementerian Agama surati Kominfo minta azan maghrib saat misa paus diganti running text. Kominfo mengeluarkan surat permohonan atas peniadaan azan saat misa bersama Paus Fransiskus. Ini. Hal berdasarkan surat Komite Kunjungan Paus Fransiskus nomor 350 garis miring PAN strip XTKP garis miring 8 garis miring tanggal 9 Agustus 2024. Nah, kita bisa saksikan teman-teman ini ya suratnya. Ini ada lampirannya ya. Permohonan penyiaran azan maghrib dan misa bersama Paus Fransiskus.
Kementerian Agama merekomendasikan agar misa yang dipimpin Paus Fransiskus disiarkan live tanpa gangguan di seluruh TV, teman-teman. Ya. Ini kok kesannya kita tuan rumah seakan-akan diatur ya. Sementara itu ya, menurut Kemenak, misa dilaksanakan pukul 17, dikumandangkan pula azan maghrib. Untuk imbauan, dikeluarkan teks berjalan. Kan biasa tuh kita dapati kan teman-teman, umumnya kan saat ini yang berjalan itu bahwa azan maghrib itu di televisi itu kan akan ada tampilannya azan kan. Nah ini beliau menyarankan untuk pada saat itu diganti saja dengan running text di bawah. Nah ini teman-teman saya tambahkan lagi ya, ini langsung dari sumber berita ya. Jadi di sini kita tidak berbicara tentang hoax, ada buktinya. Dan ini sumbernya dari Liputan 6 ya, ini lebih kredibel lagi nih, Liputan 6 ini. Pemerintah himbau azan maghrib di TV diganti running text saat Paus Fransiskus pimpin misa. Ini. Tuh, beredar surat permohonan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo perihal penayangan azan sholat maghrib di televisi untuk sementara diberlakukan secara running text lantaran bersamaan dengan ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin. Ya, ini Liputan 6 teman-teman sumbernya. Disinilah kami jadi heran teman-teman ya, kok demi berlangsungnya ibadah orang kafir ya. Jadi sebuah disclaimer penting ya, ketika saya sebut kafir terhadap orang di luar agama Islam, itu bukan berarti kami membenci atau apapun itu ya, tetapi sebutan kafir adalah merupakan sebuah dogma kami umat Islam, yang dimana ketika orang agamanya selain Islam maka ia adalah kafir. Pasal atau dalilnya ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6 ya, silakan cari dan baca sendiri ayatnya. Biar nggak keenakan ya, maunya semua dicariin kemudian disuguhin. Bercanda teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya, kok tega ya, syiar Islam harus dibeginiin. Azan itu kan bagian dari syiar Islam ya. Teman-teman, saya kalau dipanggil ustadz nih atau kiai atau misalkan saya dianggap Gus, maka tentu saya akan berusaha menjaga tingkah laku saya, tutur kata saya ya, sampai saya ini tidak membuat pernyataan ataupun kebijakan yang justru kesannya ini mengebiri simbol-simbol atau identitas ataupun syiar-syiar dari agama saya sendiri, Islam ya. Itu kalau saya merasa Gus atau kiai, maka saya tidak akan lakukan hal itu. Jadi teman-teman, demikian untuk video malam ini ya, insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dan ya gimana menurut kalian, saya mau tahu dong ya, coba komen di bawah ya. Terakhir ya, atas kejadian ini semua yang telah kita saksikan selama ini, setidaknya ini kita kembali tersadarkan nih, bahwa betapa pentingnya kita ini selalu memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.